Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang solih dan solihah, untuk materi hari ini yaitu tentang tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Ananda di rumah hampir setiap hari, di lingkungan rumah, di sekolah, atau tempat-tempat berkumpul, kita sering bersama dengan teman-teman sebaya kita. Pada saat kita mendapatkan kesulitan, mereka merupakan orang yang dapat kita minta bantuan atau pertolongannya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena selalu berhubungan dan membutuhkan satu sama lain. Maka dalam pergaulan sehari-hari, kita patut menghormati orang lain dengan cara bersikap tawadu, ya Ananda di rumah. Karena jika menjalani pergaulan dengan orang lain secara baik, suatu saat jika kita mengalami kesulitan, mereka akan membantu sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, Ananda di rumah, yuk kita pelajari apa itu tawadu. Tawadu secara bahasa berarti rendah hati, bukan rendah diri. Dalam pengertian luas, tawadu adalah merendahkan diri tanpa menghinakan dan meremehkan harga dirinya. Yang dimaksud rendah hati dalam tawadu adalah hati yang merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbesar hati pada masa sulit dan teguh dalam kepasrahan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda di rumah, lawan dari tawadu adalah takabur atau sombong, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadu. Janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada yang lainnya. Selanjutnya yaitu ikhlas. Siapa yang tahu arti ikhlas? Ikhlas menurut bahasa artinya murni, bersih, jernih, dan tidak tercampur sesuatu. Pengertian ikhlas dalam perbuatan adalah pembersihan perbuatan dari pamrih atau pujian manusia. Jadi, pengertian ikhlas adalah perbuatan yang sepenuhnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan untuk mencari penghargaan dari manusia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang murni hanya untuknya dan dicari wajah Allah dengan amalan tersebut. Untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang mohon pertolongan. Kita sebagai manusia pasti selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Secara bahasa, pertolongan adalah bantuan. Pengertian mohon pertolongan dalam perbuatan adalah jika kalian membutuhkan sesuatu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dalam urusan dunia dan agama kita. Maka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan dan jangan meminta dalam hal kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam
mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak ya Ananda yang solih dan solihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, itulah untuk materi hari ini. Bunda mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia meski belajar di rumah saja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.